Ya pemirsa, beberapa hari yang lalu gitu ya, ada yang sangat viral nih, video yang dimana isinya adalah sebuah bullying yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini salah satu mahasiswa di bilangan Jawa Barat sana ya, mahasiswa. Dan itu pada saat video itu sudah viral, baru salah satu di antara mereka berkata bahwa ini adalah sebuah prank belaka atau settingan belaka. Itu video dilakukan pada bulan Oktober tanggal 31 yang dimana masih keadaan seperti ini gitu ya. Itu mereka bisa bertemu bersama-sama gitu, melakukan pertemuan sama-sama itu untuk melakukan settingan itu gitu. Apakah mereka merayakan Halloween? Merayakan Halloween bisa loh pakai kostum aja, nggak usah begitu bully-bully ya kan. Tapi ini agak aneh loh, saya melihat ada sesuatu keanehan terjadi. Karena gini, ketika kita ngomongin masalah bullying antara senior dan junior, ini kan dianggap lumrah ya. Walaupun itu tidak benar dan tidak baik, udah pasti. Tapi di setiap kampus tuh masih saja terjadi. Kok bisa-bisanya setelah bocor video baru diklarifikasi bahwa enggak kok, ini bercanda doang. Itu bercanda yang gak lucu sih menurut aku. Asli. Itu dampaknya kan sangat besar buat orang lain yang menonton gitu ya. Nah. Apalagi anak-anak sekarang gitu. Aduh. Dan yang melakukan mahasiswa itu yang paling ngeri ya. Mahasiswa gitu loh. Ini dia nih tayangannya. Belajar dong bang. Kasus perundungan atau yang lebih dikenal dengan kata bullying kembali menjadi buah bibir dan ramai di media sosial. Berdalih dengan julukan senior junior, perundungan menjadi jalan mulus bagi oknum yang secara sadar ingin menunjukkan kekuatannya sebagai seorang pemimpin meski cara tersebut adalah salah. Baru-baru ini kasus bullying terjadi antara sesama mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, Jawa Barat. Dari video tersebut terlihat seorang pria berkaus hitam yang diduga korban perundungan diteriaki oleh sekelompok orang yang berbicara keras kepada pria tersebut. Pria itu hanya bisa berdiri tertunduk mendengar setiap perkataan kasar yang keluar dari mulut satu persatu orang yang ada di hadapannya. Rekaman video tersebut kemudian menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Spekulasi tentang apa penyebab kemarahan dari sejumlah orang terhadap pria tersebut semakin liar dan tak terbendung. Video viral kasus perundungan atau bullying tiba-tiba mengerucut kepada salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, yakni tempat belajar orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Pihak universitas itu lantas angkat bicara perihal video tersebut. Dilansir dari laman detik.com, Kepala Kehumasan dan Protokoler Universitas yang dimaksud menyebut jika video yang memuat tindakan kekerasan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kegiatan di lingkungan kampus. Selama pandemi, pihak universitas menegaskan mahasiswa hanya melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Masih dilansir dari laman yang sama, pihak kampus langsung bergerak cepat untuk menelusuri dan memanggil sejumlah pihak dalam video tersebut untuk dimintai keterangan. Kejadian perundungan itu terjadi pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 yang lalu. Dari keterangan pihak yang dipanggil, pihak kampus menyatakan jika tindakan bullying dalam bentuk video tersebut dipicu oleh masalah pribadi yang kemudian dimuat dan disebarluaskan di media sosial. Bahkan pihak universitas juga menyatakan jika masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak yang ada di dalam video tersebut. Tidak hanya pernyataan dari pihak universitas, klarifikasi juga diberikan oleh pria yang diduga merupakan korban dari perundungan tersebut. Melalui akun Instagram miliknya, pria yang bernama Muhammad Nura Kalinda Ramadhani itu menyebut jika video tersebut hanyalah settingan atau rekayasa belaka serta tidak ada niat dari mereka yang diduga melakukan perundungan untuk menyakitinya. Dalam video klarifikasi yang berdurasi hampir 2 menit, pria bernama Muhammad Nura itu meminta agar warganet yang mendapatkan video lengkap untuk tidak menyebarluaskan video tersebut lantaran semua pihak sudah bersepakat untuk damai dan mengakhiri masalah ini. Bahkan untuk meyakinkan warganet dan meredam spekulasi yang berkembang di media sosial, Muhammad Nura menyertakan bukti foto salinan surat perjanjian damai yang telah ditandatangani oleh pihaknya dan orang-orang yang terlibat di dalam video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nura Kalinda Ramadhani. Saya selaku pihak yang terkait ingin mengklarifikasi tentang video yang sudah tersebar di sosial media. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menegaskan bahwa saya memiliki kelainan berbicara yang disebutkan gagap. Jadi permasalahan yang ada di video tersebut itu sudah sepenuhnya clear dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan kedua belah pihak juga sudah saling setuju untuk saling memaafkan dan sudah berteman kembali. Dan terkait video perkelahian saya itu sepenuhnya settingan dan tidak ada niat apapun untuk menyakiti saya dan sudah berdamai kembali. Akan tetapi ada beberapa oknum yang kembali meng-up
video tersebut dan mengakibatkan kesalahpahaman yang imbasnya sangat-sangat besar ini. Bahkan saya dan para pihak yang terkait itu sudah sangat besar ini. Bahkan saya dan para pihak yang terkait itu sudah mencoba untuk ngechat para oknum-oknum itu, tapi tidak digubris sama sekali. Dan untuk para netizen dan para orang-orang yang sudah memiliki video tersebut, jangan untuk menyebarluaskan kembali, karena saya pribadi merasa risih dan merasa amat sangat tidak nyaman. Apapun alasannya, ya perundungan tidak dibenarkan, udah pasti itu buruk efeknya. Dan kalau ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk adik-adik kelas, jadi kasih tahu aja baik-baik gitu. Dan gak tahu kenapa ya kalau cewek-cewek senior tuh selalu gitu gini ya. Apa lah? Kenapa lah? Gitu ya? Halo. Kayak gini nih. Coba. Tapi dulu gue nggak begitu kok. Oh, lu nggak Kalau gitu ya? misalnya ada sesuatu masalah, gue panggil orangnya. Terus? Berdua aja ngobrol ngomong tuh baik-baik. gini-gini. Nggak perlu ada rame-rame segerombolan. Kalau jagoan ngapain rame-rame? Cupu dong. Tapi ya permasalahannya di sini kita bukan masalah pembuliannya itu. Kalaupun ini prank itu sendiri katanya alasannya prank. Aduh, cobalah bikin konten prank tuh yang lucu, yang bermanfaat. Kan mahasiswa bikin sesuatu yang bisa mempunyai manfaat buat orang lain juga Yes, gitu loh. setuju. Pamer tentang prestasi kan tuh lebih bahagia, lebih menjadi inspirasi gitu loh. Setuju banget. Geram awak nih loh. Sabar dong ibu. Aku jadi deg-degan nih sebagai junior kamu. Aku tuh junior. Aku junior di sini, maaf. Silakan Ya junior. udah, kita silakan. tinggalkan yang tadi ya, karena Ya. berikutnya ada yang tidak kalah kontroversial. Oh. Ini sih, aduh, saya juga pas ngelihat beritanya beredar tuh langsung deg-degan. Kenapa nih kak? Kan katanya Mas Kiwil tuh nikah lagi ya. Wah masa katanya cuma hoax doang. Itu Bener yang gosip apa yang enggak? paman yang berbicara katanya itu bukan pamannya. Coba kita lihat aja deh tayangannya ya, coba kita lihat dulu deh. Masa sih? Hah? Cewek-cewek kalau di Instagram tuh kalau udah cakep-cakep pas panggil love, kangen. Berarti Mas Kiyu berpoligami lagi nih gitu kan. Kasihan Bro Ima sih, yang aku pikirin kasihan Bro Ima, kasihan anak-anaknya gitu. Cinta beralas kemurnian, mungkin sebuah utopia, sebab cinta Kiwil kerap berkalang dusta. Seperti hendak kabulkan gejolak hasrat, Kiwil bermain cinta. Janji cinta untuk Rohimah seorang digadaikan pada wanita bernama Meggy Wulandari di tahun 2003. Kiwil berpoligami. Saat membagi cinta untuk dua hati, Kiwil tengah berada di poros popularitas. Namanya menjulang, menembus langit kesuksesan karir. Dan Kiwil mengayuh hidup dengan membonceng dua istri. Tapi tak semudah kaki melangkah, tak segampang tangan merangkul. Dua wanita itu tak akur satu sama lain. Terutama Rohimah, istri pertama itu seperti tak mau dimadu. Konflik panas tak kunjung selesai hingga medio 2011 Kiwil ucapkan talak serta bercerai dengan Meggy. Kalau sudah bercerai, udah dijatuhkan talak, syah, apalagi disaksikan oleh orang tua saya, berarti itu kan sudah jatuh. Artinya, apabila dia mengatakan bahwa saya ini istrinya, dia harus kembali menikahkan saya. Kiwil akhirnya hanya untuk Rohimah seorang. Jelang 2 tahun lebih, cinta Kiwil kembali bercabang. Bukan, Meggy jatuh lagi ke pangkuan. Kiwil hebohkan publik pada 2013 dengan potret berbusana pengantin bersama seorang wanita bernama Lina. Kabar Kiwil nikah lagi, riuh. Ironisnya, terkuak akhirnya bahwa kebersamaan mereka berbumbu settingan. Adapun kelanjutannya saya serahkan kepada mereka semuanya, kepada pihak Lina, Meggy, dan Emma, karena mereka yang berhubungan dengan ini. Karena saya juga untuk menghindari kerancuan dari ya simpang siur, omongan-omongan, semuanya sudah. Jangankan anak saya, semua bahkan tetangga-tetangga saya juga sudah menanyakan semuanya ya. Mohon maaf, saya kemarin kabur-kaburan karena memang sebenarnya saya nggak mau, itu bukan berita penting buat saya. Namun udah banyak omongan miring, saya sedikit klarifikasi. Nanti waktunya akan saya sampaikan, saya bersama Lina. Pasca cinta untuk Lina, demi rupiah yang kabarnya bernilai ratusan juta mencuat, Kiwil kembali ke jalan sepi, bina rumah tangga bersama Rohimah, juga banting tulang untuk keluarga. Yang mengejutkan, Kiwil kemudian kembali ke pelukan Meggy.
Disinilah bara panas konflik Maggie dan Rohimah lagi-lagi membara. Tapi bara itu perlahan padam, bahkan Maggie, Rohimah, dan Kiwil tampil bersama saling menerima. Rohimah mau memaafkan Maggie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maggie, Mbak Rohimah tadi sudah meminta maaf. Apakah Maggie mau memaafkan Mbak Rohimah? Ya, aku maafin. Dan juga sudah dijelaskan kan semuanya. Sudah dijelaskan ya. Jadi semoga kemarin Rifki di rumah nonton ya, Nak. Gak ada apa-apa udah. Oke, kalau gitu kalau udah saling bermaafan, boleh nggak kita bersilaturahmi ini berdua ya? Sayangnya, bara itu seperti kembali membara. Tak tahan Kiwil membagi cinta, Maggie minta cerai, serta dikabulkan pada Agustus 2020 kemarin. Pada hari ini, 17 Agustus, hari kemerdekaan, dan sekaligus hari kemerdekaan juga untuk seorang Maggie. Permohonan Mbak Maggie diterima untuk mengajukan perceraian. Jadi alhamdulillah itu diterima. Yang kedua, anak-anak ikut dengan Mbak Maggie. Oke, dan itu juga diberikan oleh majelis hakim permohonan kita. Dan untuk nafkah memang akhirnya diserahkan kepada Pak Kiwil ya. Karena memang Pak Kiwil sendiri sampai pada hari haknya, hari salinan putusan ini dibunyikan, dan memang beliau tidak datang. Pada denting waktu ini, Kiwil tak lagi setenar dulu. Wajahnya hanya muncul di layar kaca untuk jelaskan gunjing rumah tangganya. Tak lebih dari itu, tapi sepertinya dengan cara ini, Kiwil cukup laris serta jadi sorotan tajam. Popularitas kembali naik, tapi entah sebuah niatan untuk menikah lagi atau sengaja ciptakan kontroversi. Kabar mencuat, Kiwil telah menikahi wanita bernama Fenty Fegianti pasca cerai dari Maggie. Ironisnya, saat ditanya, Kiwil mengelak. Hampir banyak lah. Saya tuh sama cewek-cewek kalau di Instagram tuh kalau udah cakep-cakep pasti pakai gambar love, kangen, apa. Ya itulah tipe laki-laki lah yang ibaratnya nggak bisa dipungkirin lah. Bukan gua aja, siapapun pasti akan, apalagi sekarang rame TikTok lah, ini. Aduh, kadang-kadang ya cuma sekedar iseng-iseng aja gitu loh. Ada yang ngasih komen dibales, ada yang ini. Sama seperti halnya gua komen dibalas, kayak gitulah, bercanda-bercanda. Jadi nggak perlu naif. Kan begini, ini jaga image. Ya, Kiwil mah udah nggak perlu jaga image aja lagi lah. Sebuah fakta yang baru saya tahu, Apa? Mas Kiwil ternyata orang Belanda. Loh kok bisa? Itu tadi pengacara bilang merdeka dari Mas Kiwil pas 17 Agustus, penjajahan Belanda, cuy. Iya sih. Maksudnya seperti itu kesannya ya, padahal kan enggak loh, enggak seperti itu. Tapi ya tadi kalau kita lihat ya ternyata Mas Kiwil ini ya kecil-kecil tapi cabai rawit loh. Banyak sekali cewek-cewek yang mengaguminya. Sebentar. Anda bilang kecil tuh apanya? Kecil, mungil kan? Mungil, lucu, nggak bisa. gitu, Mendingan Mas Kiwilnya langsung yang ngomong, yang Coba menjawab kita dan lihat. menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita undang langsung aja Mas Kiwil untuk hadir di sini, ya. Tapi saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Insert Today Special.